Alerleirauh, semua jenis bulu. Alkisah ada seorang raja yang memiliki seorang istri yang memiliki rambut keemasan, dan ia sangat cantik sehingga tidak ada tandingannya di dunia ini. Suatu ketika ia jatuh sakit, dan karena ia merasa bahwa ia akan segera meninggal, ia memanggil raja dan berkata, "Jika engkau ingin menikah lagi setelah kematianku, janganlah mengambil seorang pun yang tidak secantik aku, dan yang tidak memiliki rambut keemasan seperti yang kumiliki, ini yang harus engkau janjikan kepadaku." Dan setelah raja menjanjikan hal ini kepadanya, dia menutup matanya dan meninggal. Untuk waktu yang lama raja tidak dapat terhibur, dan tidak terpikir untuk mengambil istri lagi. Akhirnya para penasihatnya berkata, tidak ada jalan lain, raja harus menikah lagi, agar kita dapat memiliki seorang ratu. Dan sekarang para utusan dikirim ke berbagai penjuru, untuk mencari seorang pengantin wanita yang memiliki kecantikan yang setara dengan mendiang ratu. Namun, di seluruh dunia, tidak ada yang bisa ditemukan, dan bahkan jika ada yang ditemukan, tetap saja tidak ada yang memiliki rambut keemasan. Maka pulanglah para utusan itu ke rumah masing-masing. Sekarang raja memiliki seorang putri, yang sama cantiknya dengan ibunya yang telah meninggal, dan memiliki rambut emas yang sama. Ketika ia sudah dewasa, suatu hari sang raja memandangnya, dan melihat bahwa ia mirip dengan mendiang istrinya, dan tiba-tiba ia merasakan cinta yang luar biasa padanya. Kemudian ia berkata kepada para penasihatnya, "Aku akan menikahi putriku, karena ia adalah pasangan dari mendiang istriku, jika tidak, aku tidak dapat menemukan pengantin yang mirip dengannya." Ketika para anggota dewan mendengar hal itu, mereka terkejut, dan berkata, "Tuhan telah melarang seorang ayah untuk menikahi putrinya, tidak ada kebaikan yang bisa datang dari kejahatan seperti itu, dan kerajaan akan terlibat dalam kehancuran." Anak perempuannya lebih terkejut lagi ketika ia mengetahui tekad ayahnya, tetapi ia berharap dapat mengubahnya dari rencananya. Kemudian dia berkata kepadanya, "Sebelum saya memenuhi keinginan Anda, saya harus memiliki 3 gaun, 1 keemasan seperti matahari, 1 keperakan seperti bulan, dan 1 lagi seterang bintang-bintang. Selain itu, saya menginginkan jubah yang terdiri dari 1000 jenis bulu dan rambut yang disatukan menjadi satu. Dan salah satu dari setiap jenis hewan di kerajaan Anda harus memberikan sedikit kulitnya untuk itu." Tetapi dia berpikir, untuk mendapatkannya sangat tidak mungkin, dan karena itu saya akan mengalihkan perhatian ayah saya dari niat jahatnya. Namun, sang raja tidak mau menyerah, dan gadis-gadis terpandai di kerajaannya harus menenun 3 gaun, yang 1 keemasan seperti matahari, yang 1 keperakan seperti bulan, dan yang 1 lagi seterang bintang-bintang, dan para pemburunya harus menangkap seekor dari setiap jenis binatang di seluruh kerajaannya, dan mengambil sepotong kulitnya. Dan dari kulit-kulit itu dibuatlah sebuah jubah dengan 1000 macam bulu. Setelah semuanya siap, raja menyuruh membawa jubah itu dan membentangkannya di hadapannya, lalu berkata, "Pernikahan akan dilangsungkan besok." Ketika putri raja melihat bahwa tidak ada lagi harapan untuk mengubah hati ayahnya, ia memutuskan untuk melarikan diri darinya. Pada malam hari ketika semua orang sedang tidur, ia bangun dan mengambil 3 benda yang berbeda dari hartanya, sebuah cincin emas, roda pemintal emas, dan gulungan emas. Ketiga pakaian matahari, bulan, dan bintang-bintang itu ia kenakan, lalu ia mengenakan jubahnya yang terbuat dari berbagai macam bulu, dan menghitamkan wajah dan tangannya dengan jelaga. Kemudian dia memuji dirinya sendiri kepada Tuhan, dan pergi, dan berjalan sepanjang malam sampai dia mencapai sebuah hutan yang besar. Karena lelah, ia masuk ke dalam sebuah pohon yang berlubang dan tertidur. Ketika matahari terbit, ia pun tidur, dan ketika hari sudah siang, ia masih tertidur. Kemudian kebetulan raja yang memiliki hutan ini sedang berburu di dalamnya. Ketika anjing-anjingnya sampai ke pohon itu, mereka menggonggong dan berlari-lari mengelilinginya. Raja berkata kepada para pemburu, "Coba lihat binatang buas apa yang bersembunyi di sana." Para pemburu mematuhi perintahnya, dan ketika mereka kembali, mereka berkata, "Seekor binatang buas yang luar biasa berbaring di pohon yang berlubang itu, kami belum pernah melihat binatang seperti itu. Kulitnya terbuat dari 1000 macam bulu, tetapi ia sedang tertidur." Raja berkata, "Coba tangkaplah binatang itu hidup-hidup, lalu taruhlah di atas kereta, dan kita akan membawanya." Ketika para pemburu itu menangkap anak rusa itu, ia terbangun dengan penuh ketakutan dan berseru kepada mereka, "Aku anak yang malang, yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu, kasihanilah aku dan bawalah aku bersamamu." Kata mereka, "Alerleirauh,
engkau akan berguna di dapur, ikutlah dengan kami, dan engkau dapat menyapu abu. Lalu mereka memasukkannya ke dalam kereta dan membawanya pulang ke istana raja. Di sana mereka menunjukkan kepadanya sebuah lemari di bawah tangga, di mana tidak ada cahaya matahari yang masuk, dan berkata, "Hai binatang berbulu, di sanalah engkau dapat tinggal dan tidur." Kemudian dia dikirim ke dapur, dan di sana dia membawa kayu dan air, menyapu perapian, memetik unggas, memetik sayuran, menyapu abu, dan melakukan semua pekerjaan kotor. Al-Leirauh tinggal di sana untuk waktu yang lama dalam kesengsaraan yang luar biasa. "Aduh, putri yang cantik, apa yang akan terjadi padamu sekarang?" Namun, suatu hari ada sebuah pesta yang diadakan di istana, dan dia berkata kepada juru masak, "Bolehkah saya naik ke atas sebentar dan melihat-lihat? Saya akan menempatkan diri saya di luar pintu." Juru masak itu menjawab, "Ya, pergilah, tetapi kamu harus kembali ke sini dalam waktu setengah jam untuk menyapu perapian." Kemudian ia mengambil lampu minyaknya, masuk ke ruang kerjanya, menanggalkan pakaian bulunya, dan membersihkan jelaga dari wajah dan tangannya, sehingga kecantikannya sekali lagi tampak jelas. Dan dia membuka mur, dan mengeluarkan gaunnya yang bersinar seperti matahari, dan ketika dia melakukan itu dia pergi ke festival, dan semua orang memberi jalan baginya, karena tidak ada yang mengenalnya, dan tidak mengira bahwa dia adalah putri raja. Raja datang menemuinya, memberikan tangannya kepadanya, dan berdansa dengannya, dan berpikir dalam hatinya, "Mataku belum pernah melihat seorang pun yang begitu cantik." Ketika tarian selesai, dia membungkuk, dan ketika raja melihat ke sekelilingnya lagi, dia telah lenyap, dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Para pengawal yang berdiri di luar istana dipanggil dan ditanyai, tetapi tidak ada yang melihatnya. Namun, dia telah berlari ke ruang kerjanya yang kecil, dengan cepat melepaskan pakaiannya, membuat wajah dan tangannya menjadi hitam kembali, mengenakan mantel bulu, dan kembali menjadi Al-Leirauh. Dan sekarang ketika dia pergi ke dapur, dan hendak melakukan pekerjaannya dan menyapu abu, juru masak berkata, "Biarkan saja sampai pagi, dan buatkan aku sup untuk raja, aku juga akan naik ke atas sebentar, dan melihat-lihat, tetapi jangan biarkan ada rambut yang jatuh, atau di masa depan engkau tidak akan punya apa-apa untuk dimakan." Maka pergilah juru masak itu, dan Al-Leirauh membuat sup untuk raja, dan membuat sup roti dan yang terbaik yang ia bisa, dan ketika sup itu sudah siap, ia mengambil cincin emasnya dari sarangnya yang kecil, dan menaruhnya di dalam mangkuk tempat sup itu dihidangkan. Ketika pesta dansa selesai, sang raja membawa supnya dan memakannya, dan dia sangat menyukainya sehingga dia merasa tidak pernah merasakan makanan yang lebih enak. Namun ketika ia sampai di dasar mangkuk, ia melihat sebuah cincin emas tergeletak, dan tidak dapat membayangkan bagaimana cincin itu bisa berada di sana. Kemudian ia memerintahkan juru masak untuk menghadapnya. Juru masak itu sangat ketakutan ketika mendengar perintah itu, dan berkata kepada Al-Leirauh, "Engkau pasti membiarkan sehelai rambut pun jatuh ke dalam sup itu, dan jika engkau melakukannya, engkau akan dipukuli karenanya." Ketika ia menghadap raja, raja bertanya siapa yang membuat sup itu? Si juru masak menjawab, "Aku yang membuatnya." Tetapi raja berkata, "Itu tidak benar, karena sup itu jauh lebih enak dari biasanya, dan dimasak dengan cara yang berbeda." Dia menjawab, "Saya harus mengakui bahwa bukan saya yang membuatnya, itu dibuat oleh hewan yang kasar." Raja berkata, "Pergilah dan suruhlah ia datang ke sini." Ketika Al-Leirauh datang, sang raja bertanya, "Siapakah engkau?" "Saya adalah seorang gadis miskin yang tidak lagi memiliki ayah atau ibu." Dia bertanya lebih lanjut, "Apa gunanya engkau berada di istanaku?" Dia menjawab, "Saya tidak berguna kecuali dilempar sepatu bot di kepala saya." Dia melanjutkan, "Dari mana engkau mendapatkan cincin yang ada di dalam sup itu?" Dia menjawab, "Saya tidak tahu apa-apa tentang cincin itu." Jadi raja tidak dapat belajar apa-apa, dan harus mengusirnya lagi. Setelah beberapa waktu, ada festival lain, dan kemudian, seperti sebelumnya, Al-Leirauh memohon izin kepada juru masak untuk pergi dan melihat-lihat. Ia menjawab, "Ya, tetapi kembalilah lagi dalam waktu setengah jam, dan buatkan raja sup roti yang sangat ia sukai." Kemudian ia berlari ke ruang kerjanya, membersihkan diri dengan cepat, dan mengambil gaun yang berwarna keperakan seperti bulan, lalu memakainya.
Kemudian dia naik dan menjadi seperti seorang putri, dan raja melangkah maju untuk menyambutnya, dan bersukacita melihatnya sekali lagi, dan ketika tarian baru saja dimulai, mereka menari bersama. Namun ketika tarian itu berakhir, dia kembali menghilang begitu cepat sehingga sang raja tidak dapat melihat kemana dia pergi. Namun, dia melompat ke sarangnya, dan sekali lagi membuat dirinya menjadi binatang berbulu, dan pergi ke dapur untuk menyiapkan sup roti. Ketika si juru masak naik ke atas, ia mengambil roda pemintal emas kecil, dan menaruhnya di dalam mangkuk sehingga sup itu menutupinya. Kemudian makanan itu dibawa ke hadapan raja, yang memakannya, dan sangat menyukainya seperti sebelumnya, dan menyuruh juru masak untuk membawanya, yang kali ini juga dipaksa untuk mengakui bahwa Allerleirauh yang menyiapkan sup tersebut. Allerleirauh kembali menghadap raja, tetapi dia menjawab bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa selain dilempar sepatu bot di kepalanya, dan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang roda pemintal emas kecil itu. Ketika, untuk ketiga kalinya, raja mengadakan sebuah festival, semua terjadi seperti yang terjadi sebelumnya. Juru masak berkata, "Fait, berkulit kasar, engkau adalah penyihir, dan selalu menaruh sesuatu di dalam sup yang membuatnya sangat enak sehingga raja lebih menyukainya daripada yang saya masak, tetapi karena ia memohon dengan keras, ia membiarkannya naik pada waktu yang telah ditentukan. Dan sekarang dia mengenakan gaun yang bersinar seperti bintang-bintang, dan kemudian memasuki aula." Sekali lagi sang raja berdansa dengan gadis cantik itu, dan berpikir bahwa ia belum pernah secantik ini. Dan ketika sang gadis menari, tanpa disadari oleh sang gadis, sang raja menyelipkan sebuah cincin emas di jarinya, dan dia telah memerintahkan agar tarian itu berlangsung lama. Ketika tarian itu berakhir, dia ingin memegang tangannya, tetapi wanita itu melepaskan diri, dan berlari dengan cepat melewati kerumunan orang banyak sehingga dia lenyap dari pandangannya. Dia berlari secepat mungkin ke ruang kerjanya di bawah tangga, tetapi karena dia sudah terlalu lama, dan telah tinggal lebih dari setengah jam, dia tidak dapat melepaskan gaunnya yang indah, tetapi hanya melemparkan mantel bulunya, dan karena tergesa-gesa dia tidak membuat dirinya menjadi hitam, tetapi satu jarinya masih putih. Kemudian Allerleirauh berlari ke dapur, dan memasak sup roti untuk raja, dan ketika juru masak sedang pergi, ia memasukkan gulungan emasnya ke dalamnya. Ketika raja menemukan gulungan itu di bagian bawahnya, dia memanggil Allerleirauh, dan kemudian dia mengintip jari putih itu, dan melihat cincin yang telah dia kenakan saat berdansa. Kemudian dia menggenggam tangannya, dan memegangnya erat-erat, dan ketika dia ingin melepaskan diri dan melarikan diri, jubah bulunya terbuka sedikit, dan gaun bintangnya bersinar. Raja mencengkeram jubah itu dan merobeknya. Kemudian rambut emasnya bersinar, dan dia berdiri di sana dengan penuh kemegahan, dan tidak bisa lagi menyembunyikan dirinya. Dan ketika ia telah membersihkan jelaga dan abu dari wajahnya, ia menjadi lebih cantik daripada siapapun yang pernah terlihat di bumi. Tetapi raja berkata, "Engkaulah mempelai perempuanku yang terkasih, dan kita tidak akan pernah berpisah lagi." Setelah itu, pernikahan mereka dilangsungkan, dan mereka hidup bahagia hingga ajal menjemput.